Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Fadilah. Is- eh, dan ini rekan-rekan saya bernama Gabriel Fetia dengan Anissa Mafira. Kami berpresentasi tentang mengenai fenomena cyberbully di kalangan public figure Betra Beto. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan dari tahap 1 sampai 4 ini. Yang pertama, pendahuluan fenomena cyberbully di kalangan public figure Betra Beto. Yang kedua, permasalahan tentang fenomena cyberbully di kalangan public figure Betra Beto. Yang ketiga, tentang fokus project fenomena cyberbully di kalangan public figure Betra Beto. Namun sebelumnya kami memperkenalkan pendahuluan fenomena cyberbully di kalangan public figure Betra Beto. Di media sosial ini menjadikan platform komunikasi yang sangat berpengaruh di kehidupan modern. Namun sayangnya tidak selalu digunakan secara positif. Fenomena cyberbully ini akan semakin meningkat, terutama tentang menyasar individu publik, termasuk anak-anak, disability yang rentan terhadap serangan verbal dan psikologis. Kasus Betra Beto ini diangkat anak angkat Ruben, Usu, dan Swenda. Ini menjadikan salah satu contoh nyata bagaimana kekerasan online dapat mengalami perasaan dan martabat seseorang. Cyberbully ini bukan sekadar komunikasi saja, namun di sisi lain yang membutuhkan pendekatan komprehensif dari aspek psikologis, sosial, dan hukum. Dari serangan verbal yang mengandung unsur penghinaan, ancaman, dan peraguan negatif hanya saja berdampak pada korban secara individual, namun di sisi lain juga merusak iklim sosial digital yang sehat di dalam kasus Betra Beto. Kata-kata ini sangat kasar, membawa unsur-unsur binatang dan ancaman pembunuhan. Ini betapa menunjukkan rendahnya etika media sosial di kalangan sebagian pengguna internet. Next. Lalu dibacakan oleh Kak Gabriel. Silakan Kak. Selanjutnya mengenai cyberbullying terhadap veteran peto mencakup kompleksitas masalah yang melibatkan kekerasan verbal di media sosial. Serangan digital yang dialaminya tidak sekedar komentar negatif biasa, melainkan telah melampaui batas etika komunikasi dengan menggunakan kata-kata kasar, memberikan label hinaan seperti binatang, dan bahkan mencantumkan ancaman pembunuhan. Hal ini menunjukkan degradasi moral dalam komunikasi digital yang secara signifikan dapat merusak kesehatan psikologis korban, terutama orang anak yang masih dalam tahap perkembangan kepribadian. Tantangan utama dalam kasus ini adalah minimnya regulasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku cyberbullying di Indonesia. Proses identifikasi dan penelusuran akun-akun yang melakukan serangan verbal membutuhkan koordinasi lintas platform media sosial dan aparat penegak hukum. Selain itu, diperlukan strategi komprehensif untuk mendidik masyarakat tentang etika berkomunikasi digital, membangun kesadaran akan dampak psikologi cyberbullying. Next. Fokus project fenomena cyberbullying di kalangan. Lalu selanjutnya di slide berikutnya ada program-program sosialisasi pencegahan cyberbullying dengan melakukan pendekatan psikologis komunikasi, yaitu ada meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tentang dampak kekerasan verbal online. Ada dua yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama melaksanakan kampanye media massa melalui platform digital dan konvensional. Lalu yang kedua ada menghadirkan narasumber ahli psikologi dan komunikasi untuk menjelaskan dampak psikologis. Lalu ada memberikan edukasi tentang etika komunikasi di media sosial, yang di dalamnya terdapat merancang modul pelatihan digital ethics untuk berbagai kelompok usia dan juga mengembangkan panduan praktis berkomunikasi yang santun di media sosial. Lalu program selanjutnya ada mendukung perlindungan hukum bagi korban cyberbullying dengan cara yang pertama membangun jaringan koordinasi dengan kepolisian dan Kementerian Komunikasi, dan yang kedua memberikan konsultasi dan pendampingan hukum gratis bagi korban. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada kegiatan project fenomena cyberbullying yang di kalangan public figure veteran peto. Yang pertama ada analisis psikologis,
yaitu ada mengidentifikasi faktor psikologis terhadap penyebab cyberbullying, terus ada evaluasi dampak psikologis pada korban, selanjutnya ada sosialisasi dan edukasi, yaitu ada seminar online tentang bahaya terhadap cyberbullying. Yang kedua, ada workshop komunikasi digital yang sehat. Yang ketiga, ada pemberian konseling terhadap para korban. Selanjutnya ada pendampingan hukum yang berisi tentang koordinasi dengan pihak yang berwenang. Selanjutnya ada pelacakan dan dokumentasi bukti-bukti digital. Yang terakhir ada pendampingan proses hukum. Oke, untuk pembahasan materi ini mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, sip.